Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Dalam amanat perpisahannya, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Apa yang terpenting bagi seorang gembala? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Paroki Santo Yosef Freina de Metz Telok terdiri dari 40 stasi atau wilayah yang dilayani oleh paling tinggi 2 orang pastor dan 4 orang suster. Sejujurnya, pelayanan dengan wilayah yang begitu luas dan akses yang sulit menjadi tantangan untuk sebuah karya pelayanan dan juga dengan tenaga pelayan yang terbatas. Syukur pada Tuhan bahwa Tuhan melalui gembalanya Bapak Uskup dalam waktu dekat akan meresmikan paroki baru yang dimekarkan dari paroki Telok. Salah satu alasan mendasar dari pemekaran ini adalah agar umat terlayani secara baik. Kita memang perlu memikirkan kesejahteraan umat, terutama dalam hal imannya. Maka pemekaran wilayah paroki adalah salah satu solusinya. Saya kira tidak ada sesuatu yang terjadi di luar yang dikehendaki oleh Yang Kuasa. Tuhan sebagai Gembala Agung kehidupan manusia pasti mempunyai rencana yang terbaik demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar dari sabda Tuhan tentang keprihatinan seorang gembala kepada domba-dombanya. Paulus sudah saatnya meninggalkan Efesus setelah 3 tahun mewartakan Injil di wilayah tersebut. Paulus meninggalkan pesan kepada para penatua jemaat untuk menyadari tugas dan panggilannya sebagai seorang gembala, yakni jaga diri dan jaga kawanan. Itulah pesan terpenting Paulus. Mengapa harus? Karena harga dari jemaat atau kawanan itu adalah darah anak Allah sendiri yang telah dikorbankan untuk keselamatan mereka. Alasan lain, karena serigala-serigala ganas akan selalu datang untuk mencerai-beraikan kawanan jemaat dan juga bahkan
akan lahir dari kalangan para penatua sendiri atau beberapa orang yang akan menyesatkan jemaat dari ajaran yang benar. Paulus mengingatkan hal ini kepada para penatua karena selama 3 tahun ia membangun jemaat itu dengan bercucuran air mata dan juga dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa membebani jemaat atau kawanan. Paulus mengingatkan hal ini agar para penatua jemaat sadar bahwa hal terpenting dari seorang gembala adalah umatnya, jemaatnya. Bukan untuk dikuliti, tetapi dilayani dan diselamatkan. Paulus sampai rela bekerja tangan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sebagai seorang gembala, karena ia tidak mau kawanan itu diperas dan dikuliti demi kenyamanan seorang gembala. Yesus dalam doanya bagi para muridnya menunjukkan kecintaan dan betapa berharganya kawanan itu, yakni kita sendiri. Ia berdoa agar Tuhan tetap mempersatukan jemaat dan diselamatkan selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ia berdoa agar kawanannya dijauhkan dari yang jahat, terutama dunia yang selalu berusaha membenci kawanannya yang sudah berada di jalan Tuhan. Dari pesan Paulus dan doa Yesus ini, kita menangkap dari 2 orang gembala apa yang terpenting bagi seorang gembala, yakni kawanannya, umatnya, atau jemaatnya. Apa yang mereka kerjakan dan perjuangkan adalah mereka memikirkan yang berguna bagi kawanan, bukan memikirkan diri dan kenyamanan mereka sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam lingkup di mana kita hidup, bekerja dan berinteraksi dengan manusia dan alam ciptaan, kita semua adalah gembala. Maka hal terpenting bagi kita sebagai seorang gembala di zaman ini adalah doa dan kecintaan kita kepada alam ciptaan dan sesama manusia. Alam dan manusia tidak menjadi objek bagi kenyamanan diri kita, tetapi supaya alam diselamatkan demi kelangsungan hidup manusia turun-temurun di atas dunia ini, dan manusia diarahkan pada nilai-nilai hidup yang benar dari firman Tuhan agar hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Sebagai gembala, kita tidak hanya memikirkan kenyamanan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan kebahagiaan dan keselamatan kawanan itu. Tuhan memberkati kita semua.